Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai majelis syukur dan majelis amal ibadah yang membawa kebaikan bagi kita di dunia dan kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula semoga salawat, salam dan keberkahan dilimpahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri beliau, para sahabat, dan tentu semua umat Islam yang masih bersabar dan setia mengikuti agama ini dengan baik sampai kelak hari kiamat tiba. Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya muliakan rahimani wa rahimakunallah, mengingatkan kita sekarang sudah masuk bulan baru atau bulan lama, Bu? Iya, ini bulan, iya kalau bulannya sudah lama, cuman ini masuk hari, ya, tanggal baru. Tanggal berapa, Bu, sekarang? Tanggal 1, betul? 1 apa 4? 4 pas 1? Ya, tanggal 1 betul, tanggal 4 juga betul. Tanggal 4 apa, Bu? 4 Oktober. Iya. Hari ini Jumat Pon 1 Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Pon apa pagi? Oh, Jumat pagi ya? Oh ya, saya kira Pon sekarang. Jumat Wage, tanggalnya 1 Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Oktober 2024. Hari apa, Bu? 4 Oktober. Hari apa, Bu? Hari Jumat. Betul, hari Jumat. Biar gak ngantuk ibu-ibu. Baik. Pagi hari ini insyaallah taala kita akan membincangkan atau membahas tentang satu hal yang ada di dalam ajaran kita, bahkan semua amal ibadah kita ini, yaitu mencari kebaikan. Ibu-ibu beramal mencari apa? Kebaikan lah, ya, mencari kebaikan baik di dunia maupun kelak di kiamat atau di akhirat. Nah, istilah mencari kebaikan itu ada namanya tabarruk. Pernah mendengar, Bu, bertabarruk? Pernah belum? Pernah dengar, Bu, istilah tabarruk? Pernah lah, barusan udah berapa kali saya sebut, ya kan? Kalau ngantuk enggak dengar tadi. Iya. Nah, ada pertanyaan ini, ada pertanyaan. Pertanyaan ini ada di negeri Yordania. Jadi pertanyaan ini ternyata bukan hanya di negeri kita. Ketika hari Senin yang lalu juga ada pertanyaan yang sama tentang tabarruk ini. Ini ternyata saya dapati juga sama persis pertanyaan itu oleh salah seorang yang ada di negeri lain. Artinya apa? Fenomena bertabaruk itu memang sudah umum di mana-mana karena memang bertabaruk itu ada di dalam syariat Islam. Ya, bertabaruk atau mencari keberkahan itu ada di dalam agama Islam. Hanya saja ibu-ibu, kadang dalam praktiknya itu ada bentuk tabaruk yang ternyata keliru. Keliru ini bisa keliru niatnya atau keliru bentuknya. Kalau secara umum sih umat Islam mesti niatnya baik, ingin mencari kebaikan yang banyak, ingin mencari keberkahan. Namun dalam praktiknya itu kadang ada yang tidak tepat atau keliru. Nah, di antaranya di sini ada pertanyaan, bolehkah bertabarruk atau mencari keberkahan dengan air yang sudah dicelup dengan rambut? Pernah dengar, Bu? Barusan saya ngomong ngantuk, jangan-jangan udah siap belum, Bu?
Loh, udah bangun? Nah, iya. Dicelup dengan rambut. Rambut siapa? Rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan seperti itu. Lalu saya cari, ternyata di negeri lain ternyata fenomena ini ada. Bukan hanya di tempat kita, bahwa orang menggembar-gemborkan ini loh rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijadikan untuk tabarruk, mengambil keberkahan. Nah, persoalannya adalah ini terjadi pada zaman kita. Zaman yang sudah sekian abad dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan ini terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu ditanyakan. Karena memang itu boleh. Betul, bisa. Betul, boleh dan bisa. Persoalannya sekarang bahwa bertabaruk dengan rambut Nabi boleh apa boleh? Boleh. Oke ya. Tetapi persoalannya sekarang, masihkah ada rambut Nabi yang betul? Itu yang menjadi persoalan. Jadi bukan bertabaruk dengan rambut Nabinya, itu betul. Kalau zaman dahulu demikian, Nabi pernah dicukur rambut, ya. Lalu rambut beliau dibagi-bagikan, ya, diminta supaya dibagi-bagikan, boleh. Ini bertabaruk dengan zat, dengan jasad fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disyariatkan. Persoalannya adalah sekarang masih adakah bagian dari Nabi itu yang masih ada? Itu persoalannya. Itu dia. Sehingga mari kita lihat ibu-ibu, jangan sampai kita keliru. Ya, lo kan boleh, iya boleh, tapi yakin nggak itu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi jangan-jangan cuma rambut ibu, ya kan? Seperti itu. Bisa jadi ada oknum yang menipu, dijadikan sebagai komoditi untuk mencari, ya mungkin uang, mencari ketenaran, mencari ini dan itu dan seterusnya. Nah, sebelum kita lanjut permasalahan tentang bertabaruk dengan zat Nabi, mari kita lihat ibu-ibu, apa arti tabarruk supaya kita lebih paham. Kata tabarruk, ya, kata tabarruk, kalau ada kata tabaraka, itu maha suci, maha berkah, maha tinggi. Kata tabaraka itu hanya berhak disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah, zat yang memiliki kebaikan yang maha luas. Jadi nggak ada fulan maha berkah, fulan nggak ada. Mesti maha berkah Allah. Allah tabaraka wa ta'ala, mesti begitu. Ya, sifat ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita bertabarruk, itu kita mencari keberkahan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menurut bahasa, kata berkah atau bahasa Arabnya itu barokah. Barokah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya berkah. Kalau bahasa Jawa ini pun apa Bu? Bahasa Jawi ini pun? Bahasa Jawi? Apa Bu? Apa Bu? Bukan berkah, berkat. Loh, lah di pinggir-pinggir jalan sekarang ini lagi ngetren apa Bu? Sego? Wah, itu dia. Orang Jawa bilang berkat. Iya. Kalau orang Indonesia berkah, bahasa Indonesia. Bahasa Jawa berkat, bahasa Indonesia berkah, bahasa Arabnya barokah. Itu dia. Jadi jangan lupa ini berkat itu ya berkat. Apa Bu berkat? Kalau kita lihat, aku harus golek berkat. Dalam benak kita apa? Nasi dibungkus daun, bukan pisang, daun jati. Nah, nasi dibungkus daun jati. Lauknya apa Bu? Apa? Bukan mie, soun. Mie soun, tempe, terus apa lagi? Ya, ada serundeng. Ya, itu mesti itu serundeng harus itu. Ya, kadang ditambah mungkin tambahan toppingnya ada telur yang diiris-iris itu ya, dikit. Itu dia. Itu namanya berkat. Ya. Kadang telur, kadang ya bisa jadi kalau zaman dahulu ada namanya
ingkung. Tahu ingkung, Bu? Ayam ingkung. Cuman nggak utuh, udah disuir-suir itu. Baik. Itu sekedar mengingat sego berkat biar kita nanti lahap makannya. Baik, barokah itu dalam bahasa Arab artinya subutul khairi wa dawamu. Nah, apa Bu arti berkah atau barokah tadi? Lalu banyak orang yang mencari berkah tadi. Mengapa berkah dicari? Karena berkah itu menurut bahasa artinya adanya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Artinya kebaikan yang ada dan tetap, maksudnya tidak hilang. Kalau Ibu punya kebaikan lalu hilang, itu bukan berkah namanya. Kebaikan itu ada dan tetap, tidak hilang, itu namanya berkah. Kebaikan yang tetap namanya berkah. Yang kedua, kasratul khairi wa ziyadatu. Bukan sekedar ada kebaikan, tetapi kebaikan itu banyak dan terus bertambah. Itu namanya berkah. Kebaikan yang banyak dan bertambah. Berarti berkah adalah kebaikan yang ada, banyak dan selalu bertambah. Kebaikan yang tetap, banyak dan terus bertambah, itu namanya berkah. Seumpama Ibu punya duit banyak, tidak berkurang dan bahkan terus bertambah, seneng apa suka? Seneng kan? Suka. Ya. Ibu punya sehat, sehatnya tidak pernah berkurang, bahkan semakin sehat. Suka apa suka? Suka-suka? Gitu ya. Intinya kebaikan yang banyak, tetap dan terus bertambah. Itu apa? Keberkahan. Siapa yang tidak pengen? Oh ya, pengen dong. Kita diberi iman, iman kita terus tidak pernah berkurang misalnya. Meskipun iman selalu berkurang bertambah, tapi tetap bertambah terus, istiqomah namanya. Itu berkah. Ibu bisa ngaji. Ini sudah berapa tahun, Bu, pengajian? Sejak pertama sudah berapa tahun Ibu pengajian? 20? Nah, misalnya 15. Berarti selalu ada pengajian rutin, bahkan selalu, mungkin kalau dulu setahun sekali jadi setahun 2 kali, setahun 3 kali, sekarang setiap bulan sekali, sebulan bisa 3 kali, 4 kali, mungkin sepekan bisa 2 kali, terus bertambah. Itu namanya berkah. Tapi kalau dulu ya Pak, dulu itu sepekan 2 kali, sekarang sebulan sekali. Nah, itu bukan berkah namanya. Karena berkurang. Berkah itu tetap dan bertambah. Ya seperti itu. Ini contoh, ini sekedar memaknai arti berkah, kebaikan yang banyak, tetap dan bertambah. Ini tetap itu tidak berkurang atau tidak hilang, ya, tapi bahkan bertambah. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah, maka tentu kita umat Islam diperintah supaya mencari kebaikan yang banyak itu, kebaikan yang terus bertambah itu. Dalam istilah namanya tabarruk. Bertabarruk artinya mencari kebaikan yang banyak agar terus bertambah. Itu dia. Ai talabul barakah. Bagaimana cara mencari itu? Mencari dengan meyakini, mengimani, maupun mencari dengan melakukan sesuatu. Jadi kalau mencari itu bukan berdiam diri, Bu Ibu, tapi berusaha. Berarti berusaha. Namanya orang mencari, nggak mungkin berdiam diri. Pastilah dia berusaha. Berusaha dengan keyakinan, dengan keimanan, juga berusaha dengan lisan, berusaha dengan perbuatan. Itu namanya bertabarruk, mencari keberkahan. Nah, dalam rangka mencari keberkahan ini, tentu Islam sebagai agama yang sempurna pastilah sudah mengatur, sudah memberikan rambu-rambu
hukum mana yang boleh, mana yang tidak. Karena Islam itu sempurna, pastilah ada. Oleh karenanya, mari sebagai umat Islam, umat beriman, kita berupaya untuk mencari kebaikan yang banyak itu dengan cara yang sudah disyariatkan, dengan cara yang dibenarkan. Wong agama kita ini agama Islam, agama yang benar, agama yang sempurna. Tentu tidak boleh kita mengambil cara di luar agama kita. Nah, bagaimana agama kita mengatur? Nih dia ibu-ibu yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan berkaitan dengan bagaimana cara kita mencari keberkahan. Cara kita mencari keberkahan. Nanti ada mencari keberkahan yang dilarang banyak. Iya, banyak. Tapi insya Allah kita coba dulu yang secara umum yang dibenarkan. Bagaimana cara kita mencari keberkahan? Termasuk diantaranya nanti adalah mencari keberkahan dengan keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi masih ada dan ketika Nabi sudah tidak ada. Bagaimana cara kita mencari keberkahan? Nah, bertabaruk itu yang pertama ibu-ibu bisa dilakukan dengan ucapan, dengan perbuatan, atau dengan sifat. Dengan perbuatan, ucapan, dengan perbuatan maupun dengan cara atau sifat tertentu. Contoh, ingat tadi ibu-ibu, barakah adalah kebaikan yang banyak, yang tetap dan terus bertambah. Artinya tidak hilang, tetap itu tidak hilang. Contoh yang pertama adalah dengan ucapan. Bagaimana ibu-ibu? Ibu kalau mencari keberkahan dengan ucapan kita, dengan bentuk perkataan ucapan kita. Contohnya apa? Membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Itu namanya mencari keberkahan. Ya, mencari keberkahan. Termasuk berzikir itu ya pengajian. Jadi ibu-ibu, ngaji itu sesungguhnya berzikir kepada Allah. Jadi mohon maaf, nanti dalam bentuk perbuatan ya, ibu kan datang nih. Ini dalam arti berzikir dalam bentuk perbuatan. Tapi kalau zikir dalam arti ucapan, jelas membaca Al-Quran. Contoh, dari mana kita tahu bahwa membaca Al-Quran itu mendatangkan keberkahan? Ingat bu, berkah dari apa? Kebaikan yang banyak, tidak hilang dan terus bertambah. Bu, kalau ibu membaca satu huruf Al-Quran, dapat pahala berapa? Masya Allah, 10. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, satu saja ibu-ibu, falahu hasanatun, dia mendapatkan satu pahala kebaikan. Dan ingat, wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan itu minimal dikalikan 10. Berarti ibu membaca satu huruf saja mendapatkan 1 kali 10 kebaikan, 10 pahala kebaikan. Banyak atau banyak? Banyak. Wong kita cuma membaca 1 kok dapat 10. Itu luar biasa. Banyak sekali ibu-ibu. Itulah kebaikan yang banyak, itulah keberkahan. Coba ibu membaca surah Al-Fatihah. Ibu membaca surah favorit ibu apa bu?
Nggak usah nipu lah, jujur lah. Surat favorit Kulhu. Surat favorit kita Kulhu, ibu-ibu. Tapi jangan sepelekan Kulhu, ibu-ibu. Surat Kulhu atau Al-Ikhlas itu meskipun pendek, tapi keutamanya besar. Ya, Kulhu wallahu ahad, sulusul Quran. Nih dia, hati-hati ibu-ibu, nggak boleh menyepelekan. Surat Kulhu atau Al-Ikhlas itu nilai pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Ibu berapa kali bu selesai sepertiga Al-Quran? Berapa hari? Iya, kenapa aku kalau membaca sepertiga Al-Quran sepertinya berat, mendingan baca Kulhu. Iya. Jadi itulah keberkahan. Jadi jangan meremehkan sesuatu yang dianggap kecil. Ya, ini contoh. Membaca Qul huwallahu ahad itu dari suratnya saja. Bagaimana dengan hurufnya? Dari setiap huruf kali 10. Masya Allah, itulah keberkahan. Dengan apa? Berzikir, dengan ucapan. Tilawatul Quran, qiraatul Quran, itu keberkahan. Maka upayakan ibu-ibu, jangan lupa setiap hari terus membaca Al-Quran. Berapa juz bu? Masih jalan nggak program Buan Dewan Juz itu? Hah? Ya, yang masih berarti itu tetap tadi. Tadi al-barokah tadi apa? Barokah itu subutul khair wa dawamuh, kebaikan yang tidak hilang. Atau kasratul khair wa ziyadatuh, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kalau sudah berapa lama bu Buan Dewan Juz ibu? Sudah 10 tahun? Kok nggak tambah? Ya, one day 2 juz. Oh gitu. Namanya tadi ya, bahwa barokah itu jika ada banyak dan bertambah. Tidak ada masalah, yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah. Ini contoh ya. Apa satu ibu-ibu mencari keberkahan dengan membaca Al-Quran. Beda ibu membaca Quran, tidak dapat pahala. Tapi ibu membaca Al-Quran, satu huruf saja dapat berapa? 10. Bagaimana kalau 1 juz? Masya Allah, nggak bisa kita hitung. Ya, nggak bisa kita hitung. Baik. Contoh berikutnya, ya, dengan zikir-zikir ibu bisa berdoa, ibu bisa berzikir, ibu bisa membaca ini, itu dan seterusnya, istighfar dan semuanya kebaikan. Bahkan mengucapkan salam. Jangan main-main ibu-ibu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika seorang membaca Assalamualaikum, Nabi mengatakan 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Nih, cuman kalimat seperti itu dapat pahala yang banyak. Belum lagi orang yang suka menebarkan salam ibu-ibu akan mendapatkan cinta kasih sayang dari sesama muslim, akan mendapatkan apa? Pertambahan iman. Lalu apa? Akhirnya mendapatkan surga. Tuh dia dalam sebuah hadis, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak mungkin bisa masuk surga kecuali kalian menjadi orang beriman. Jadi syarat masuk surga apa ibu-ibu? Untuk bisa beriman dengan sempurna, wala tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak akan bisa sempurna iman kalian sebelum kalian saling mencintai. Sesama muslim saling mencintai ibu-ibu. Lalu bagaimana agar kita saling mencintai ini? Kata Nabi, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah kalian aku beritahu amalan jika kalian kerjakan niscaya kalian saling mencintai? Afshus salama bainakum, tebar salam di antara kalian. Ibu mengucapkan salam yang sempurna dapat 30. Kalau setiap hari kita tebar salam berapa dapat? Banyak pahalanya. Belum lagi Allah membuat kita saling mencintai, Allah membuat iman kita menjadi sempurna, dan Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga. Berkah apa berkah itu? Berkah, kebaikan. Tiada kebaikan yang paling mulia kecuali kebaikan masuk ke dalam surga. Maka itu semuanya dicoba, diusahakan, diraih dengan usaha. Dan salah satu usaha itu dengan ucapan tadi. Mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jangan bakhil ibu-ibu untuk mengucapkan salam.
Ya, ketemu di jalan, di pasar, di mall. Kadang-kadang orang itu malu kalau di mall. Ya, di tempat resepsi, di tempat di kampus, di sekolah, di mana saja. Jangan hanya di pengajian. Kalau di pengajian ini sudah umum. Ya, tapi di mana saja mari kita tebar salam. Termasuk di dunia media sosial, biasakan kita membaca salam. Itu contoh dengan apa? Ucapan, dan banyak, ya, banyak. Dengan perbuatan, nah ini tadi zikir dengan perbuatan atau mencari keberkahan dengan perbuatan. Salah satunya ini, ibu datang dari rumah berjalan, itu kan berbuat, melakukan perbuatan, melakukan amalan bil af'al, dengan perbuatan. Ibu berjalan dari rumah, ya, entah jalan kaki, entah naik kendaraan, entah bagaimana, pokoknya berjalan, itu kan melakukan aktivitas perbuatan. Ini termasuk berzikir kepada Allah. Sehingga pengajian itu dalam istilah namanya majelis zikir. Ya, pengajian itu dalam istilah syariat namanya majelis zikir. Kenapa yang mengaji? Karena ingat Allah. Orang kalau nggak ingat Allah, ya, mungkin dia pergi kemana, tapi karena dia ingat Allah, dia mengaji. Pertama, itu disebut zikir. Yang kedua disebut zikir karena yang dibaca Al-Quran, yang dibaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti mengingat Allah. Yang dibaca hukum-hukum Allah, yang dibaca syariat Allah, yang diagungkan Allah, yang dimuliakan Allah, berarti berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia majelis zikir. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam hadis, secara khusus itu menunjuk malaikat tertentu yang tugasnya mencari majelis zikir, mencari tempat-tempat majelis ta'lim, mencari orang-orang yang mengaji. Disebutkan diantaranya, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Ini dia, Allah memiliki malaikat-malaikat khusus yang tugasnya setiap hari berkeliling jalan mencari orang-orang yang sedang mengaji, bermajelis ilmu, bermajelis ta'lim, bermajelis zikir. Itu dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan majelis ta'lim, majelis zikir, majelis ilmu ini salah satu sebab Allah memberikan keberkahan. Dari sisi mana keberkahannya? Ini dia. Itu hadisnya panjang. Di antaranya disebutkan bahwa orang-orang yang ikut bermajelis ilmu itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ada malaikat yang bertanya kepada Allah. Malaikat tahu, ya Allah, maaf tadi, salah satu keberkahan majelis ilmu, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi tadi, inni ushidukum, wahai para malaikat, aku jadikan kalian semuanya sebagai saksi. Saksi apa? Anni qad ghafartu lahum, aku ampuni orang-orang yang bermajelis ilmu, aku ampuni orang-orang yang bermajelis zikir. Ini salah satu keberkahan suka mengaji, menghadiri majelis taklim. Apa ibu-ibu? Diampuni dosanya. Kadang kita ini nggak ngerti. Meskipun mohon maaf, mungkin sampai di pengajian aku pulang iku nek ngaos jane Pak Ustaz nih nempel buku ini kok nyes rasanya adem terus ngantuk. Tidak apa-apa ibu-ibu, datang ngaji lalu ngantuk, dapat ampunan, dapat kalau niatnya ikhlas. Cuman niatnya Pak Ustaz saya itu apa bukan sulit tidur, apa namanya, insomnia. Bu Pak, saya itu kok sulit tidur ya, tapi saya ternyata sudah tahu persis obatnya, bukan obat kimia, bukan obat herbal, dan tidak mengeluarkan biaya. Datang di majelis ilmu. Pokoknya kulon kuda bentar kok di tidur. Mending gua kalau ngantuk masih dengar sering-sering begitu, gua langsung males angler. Alhamdulillah. Ya, jadi andai ada yang ngantuk, ada yang tadi ditanya,
nih oh kayak ngaji oh panik suwi oh api ceramah oh api suwi lha polisi ini mboten ngertos lakuin ngopo film. Jadi begitu ya. Bagaimana ibu-ibu orang yang kemudian ngantuk atau yang lainnya, ini dia boro-boro alhamdulillah ngantuk ibu-ibu. Ada malaikat yaqulu malakun minal malaika, ada seorang malaikat yang bertanya, wahai Allah, fihim fulanun laisa minhum, tapi ya Allah, mengapa semuanya diampuni? Tadi ada orang yang cuman mampir kok, dia nyari orang kok, tapi karena belum selesai pengajiannya, maka dia ikut duduk. Ya, apa kata Allah? Ini dia. Innama ja'a lihajatin, dia datang tujuan utamanya bukan ngaji tadi, tapi ikut nimbrung di situ. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humul julasa, tidak peduli, pokoknya mereka satu majelis, di majelis ilmu, majelis zikir, la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang bergabung di majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, tidak ada yang rugi, tidak ada yang sengsara, semuanya kalau makan itu jangan sampai ada yang tersisa dan terbuang. Biasakan sampai busis, tahu busis? Bahasa Jawa itu busis. Busis itu busis pokoknya. Enggak usah dicuci wis koyo celing pokoknya. Piring itu gelas enggak usah untuk busis. Sip. Iya, seperti itu, busis. Nah, Nabi SAW memberitahu kita, ini salah satu contoh mencari keberkahan dengan sifat tadi. Nabi SAW itu kalau dahar itu mengajari supaya apa? Kalau kita pakai tangan itu mungkin sisa-sisa pupo atau ya apa di tangan itu jangan langsung dilap pakai tisu, jangan langsung dicuci di keran, di wastafel, tapi jangan dijilat. Oh, itu bukan menjilat, jilat itu kan melet. Rapi itu, nggak sopi lah. Ya, apa namanya tadi rambut itu loh. Iya, itu nggak menjilat kok. Kalau jilat tuh melet-melet, elik bu, jangan. Jadi harus paham ya istilah itu ya. Dan itu masya Allah, jangan malu ibu-ibu. Bahkan di dalam hadis nanti banyak ibu lihat, ya ibu lihat dalam hadis-hadis tentang adab makan. Dan itu romantis banget loh bu, kalau ibu sama suami. Betul. Ya kalau di tradisi Jawa itu, kalau nikah, itu di dulang, pakai gini kan bu, dulangnya. Ibu ditulang enggak itu? Ya emang nggak harus, itu tradisi nggak harus kayak gitu. Cuman ini salah satu contoh saja. Masa seumur hidup ditulang bojone mau pisan tok? Janganlah. Ya semakin tua semakin romantis. Tulang tulangan. Terus ini tadi betul dalam hadis itu bukan hanya tangan kita ini kelamutin sendiri, bukan bu. Saling gitu loh. Kalau ibu Pak nih, gue Pak nih, gitu. Asto kang garwo penjenengan, betul itu ada hadisnya. Luar biasa kalau kita praktekkan. Itu salah satu sebab mendatangkan keberkahan.
Belum yang faedah lain, romantis, bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Bapak itu naik duko, jenengan coba. Habis dahar bareng, bapak wis muendel mawon, wis pokoknya tentang duko, pragelem ngendikan. Ambil tangan beliau, cium, lalu dikelamuti. Tenin punya orang percaya, wes, masya Allah, langsung gaspol itu. Betul. Iya. Jangan tangan ibu panik, goyo, jangan. Nanti kalau sudah lerem gitu, insya Allah itu nggak usah disuruh. Ya, karena itu romantis. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Contoh ibu-ibu ya, ini keberkahan Nabi banyak ya. Nah, lanjut saja, mari kita, ini contoh keberkahan ya, bahwa keberkahan itu banyak. Dengan seluruh amal ibadah kita, itu sesungguhnya kita sedang mencari keberkahan. Baik, ibu-ibu yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada kasus tadi, mencari keberkahan dengan zat, jasad, dan segala hal yang berhubungan dengan Nabi. Maka sepakat ulama boleh, bahkan disyariatkan, karena dahulu pada zaman Nabi masih sugeng, masih ada sahabat demikian jemaah. Sahabat itu ketika Nabi berwudu, mereka berkerumun ya, menunggu mengambil sisa air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari keberkahan. Bahkan mohon maaf, mungkin ludah beliau, bahkan ingus, tidak apa-apa, itu karena Nabi. Belum lagi rambut beliau, semuanya yang berkaitan, baju Nabi, semuanya pokoknya. Apalagi kalau makan bersama Nabi, itu jelas. Ya, itu keberkahan, betul adanya. Jadi boleh ibu-ibu ya, dan itu benar. Itu benar. Itu ketika Nabi masih ada. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, pun masih boleh, dengan catatan itu betul-betul masih bagian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh rambut Nabi, ya, rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah dibagi-bagi juga, atau baju Nabi, iya, itu dijadikan sebagai sebab supaya mencari keberkahan, itu boleh. Nah, persoalannya adalah ketika masa itu sudah sekian lama. Ya, kalau kita bilang misalnya adakah baju Nabi yang masih ada? Nah, kita lihat sejarah. Adakah ahli, mungkin apa itu yang arkeolog mungkin, atau dia dokter, atau dia ahli yang bisa memastikan ini baju Nabi? Barulah. Tapi dugaan kuat kita sudah hampir 15 abad ibu-ibu. Sebaik-baik bahan pakaian pun barangkali ya tetap jadi apa namanya, baju ibu kalau sudah ada yang paling lama berapa puluh tahun, Bu? Ada baju ibu sejak bayi sampai hari ini? Masih ada? Masih utuh? Nggak ada. Ini Nabi sudah hampir 14 tahun, 15 abad kok. Persoalannya di situ. Masihkah bisa dipastikan itu baju Nabi? Termasuk bisakah dipastikan itu rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu dia persoalan. Maka bahkan sebagian ulama menyatakan juga bahwa berkaitan dengan masalah ini ibu-ibu, bahwa nahnu na'lamu anna asarahu sallallahu alaihi wasallam min thiyabin aw sya'rin aw fadalatin qad faqadat. Ini dia. Bahkan sebagian ulama telah menyatakan, kami yakin bahwa semua peninggalan Nabi, baik itu baju, rambut atau hal-hal lain, semuanya dipastikan sudah hilang, musnah, sudah ya apa namanya, ya sudah tidak ada tersisa, ya sudah tidak ada tersisa. Walaysa bi imkani ahadin isbat wujudi syai'in minha ala wajhil qat'i wal yaqin. Dan tidak ada satupun orang yang bisa memastikan bahwa itu masih ada. Tidak bisa dipastikan bahwa itu betul-betul. Sehingga kalau ada orang yang mengaku ini rambut Nabi, tidak bisa dipastikan itu betul, karena sudah sekian lama, sudah jauh. Andaikan dulu memang masih ada yang menyimpan dan seterusnya, apakah bisa dipertanggungjawabkan kevalitan, keabsahan rambut tersebut, atau misalnya baju tersebut, atau apa yang lain? Demikian. Jadi
fenomena yang ada adalah ini diaku atau diklaim sebagai rambut Nabi, lalu dicelupkan ke air. Misalnya ibu punya air nih, kemudian nih semuanya dicelup atau dicelupin di air yang sudah direndam itu, kemudian saya tuangkan air ini ke wadah ibu semuanya, kemudian ibu mengambil keberkahan dari itu. Andaikan ini asli rambut Nabi barangkali, tetapi persoalannya adalah demikian. Oleh karenanya ibu-ibu tidak diperkenankan, karena itu bisa jadi tidak asli dan hampir bisa dipastikan itu tidak asli, bahwa itu rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mudah terpedaya, apalagi kemudian tertipu, apalagi bisa ini bisa itu, khasiatnya ini khasiatnya itu, tidak ada, ya. Apalagi kemudian nanti harus membayar mahar, istilahnya belinya mahal karena ini celupan rambut Nabi, maka harganya mungkin satu botol kecil atau satu gelas sekian. Nah, khawatir kita itu dijadikan sebagai apa? Untuk komoditi, ya, cari duit. Atau yang lebih parah lagi, nanti diyakini itu disimpan air, wah air ini bisa mendatangkan ini, mendatangkan itu, dan seterusnya. Nah, ini yang berbahaya. Nah, berkaitan dengan mengambil berkah tadi ibu-ibu, bahwa bertabarruk dengan zat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang ada, ya. Kemudian baik beliau ketika masih hidup maupun ketika sudah wafat adalah peninggalan beliau. Mungkin tadi ya ada pedang beliau, mungkin ada baju besi, ada baju biasa, ada rambut, macam-macam. Itu masih memang ada, ya, memang ada diperkenankan. Tapi jika itu sudah hilang, maka selesai, sudah tidak ada lagi. Kemudian bagaimana ibu-ibu bagi kita yang tidak mendapati bahagian-bahagian dari hal-hal yang dahulu melekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita bertabaruk? Bagaimana kita bertabaruk? Maka tabaruk kita tadi dengan cara apa? Mengikuti syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan keyakinan, dengan ucapan maupun dengan perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un." Katakan, jika kalian cinta Allah, maka ikuti aku. Cara bertabarruk kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sudah tiada, peninggalan beliau sudah tiada, maka dengan apa? Ittiba'ur Rasul, mengikuti agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bertabarruk dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya ibu-ibu yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak diperkenankan bertabarruk dengan zat, ya. Jadi tabarruk dengan jasad, jisim, zat itu hanya berlaku untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh bertabarruk dengan orang selain Nabi, meskipun itu wali, meskipun itu sahabat, meskipun itu orang soleh, meskipun itu Pak Habib, Pak Syekh, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Guru, orang tokoh, orang terkenal, mungkin Sekti Mondroguno, tidak boleh bertabaruk kecuali kepada Nabi. Ini zatnya. Kalau dulu Nabi masih ada, silahkan, ya, ambil mungkin bagian dari Nabi tadi, rambut beliau, pedang beliau, baju beliau, bahkan ludah beliau, bekas air wudu beliau, monggo, itu bisa. Tapi selain beliau tidak boleh. Jangan sampai kemudian ada ini, oh ini tokoh besar, ini kiai besar, ketika ceramah depannya dikasih apa? Botol-botol yang dibuka, atau gelas-gelas diisi air yang dibuka, supaya apa? Ini nanti air berkah. Ini keliru dan tidak boleh.
itu sering terjadi itu, Ustaz. Lah itulah Bu, makanya kita sampaikan daripadanya ya, pemasalan ini. Jadi kalau ingin cari keberkahan, carilah kepada Nabi. Kalau Nabi sudah nggak ada, ya wis, ikuti Nabi, ikuti perintah Nabi. Ya, jangan seperti itu. Oh, ini ada tokoh besar ini dzurriyyah Nabi ini, Habib ini, keturunan Nabi. Meskipun itu keturunan asli Nabi, tidak boleh. Apalagi jangan-jangan cuman bukan keturunan asli, hanya klaim saja, lebih tidak boleh. Iya, jadi nggak boleh ibu-ibu. Lah, lantas bagaimana? Lupa itu kan orang alim, dia orang soleh, dia wali, oh dia top pokoknya. Bisa. Bagaimana cara kita mengambil keberkahan dari orang alim? Ambil ilmunya, teladani akhlaknya, bukan kepada zatnya, bukan idune. Tahu Bu itu? Bukan ludahnya, bukan jasadnya, bukan diciumi tangan. Boleh nggak mencium tangan Ustadz? Oh, nanti dulu ibu nggak boleh. Ya. Kalau ibu ustazah boleh. Ya. Kalau ibu-ibu cium tangan Ustadz tidak boleh. Kan bukan mahramnya, bukan suaminya, kecuali Ustadz itu suami ibu, boleh. Maksud saya, mencium tangan orang soleh boleh apa boleh? Tergantung. Artinya maksud saya kalau laki-laki ya mencium yang laki-laki, sebagaimana kalau ibu-ibu, mohon maaf, ibu-ibu di rumah anak ibu cium tangan ibu enggak? Berarti boleh apa boleh? Tujuannya apa dulu? Jika tujuannya bertabaruk, dilarang. Ya, tujuannya bertabaruk. Itu pakai itu kok tak cium tangan nih aku. Nah, ini namanya tabaruk. Itu dilarang jemaah. Ada seorang syekh, seorang ulama datang cium tangannya untuk tujuan niatnya tabaruk, maka dilarang. Tapi kalau niatnya menghormati orang alim, menghormati orang tua, anak kita cium tangan orang tua, anak kita cium tangan gurunya, anak ibu cium ustazah ya tangannya, atau ada bapak-bapak cium tangan ustadz, pak kiai, pak guru, boleh dalam rangka menghormati. Tapi kalau niatnya bertabarruk, itu yang dilarang. Karena tidak boleh bertabaruk dengan zat kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ibu-ibu? Hati-hati, hati-hati. Karena itu yang kadang masih terjadi. Ya, mending kalau tangannya itu dikasih minyak wangi yang harganya mahal kan dicium wangi. Lalu kalau tadi yang apa namanya gelas atau botol dibuka supaya kenapa? Ludahnya kan repot itu. Itu yang salah ibu. Jadi ingat ya, bertabaruk dengan zat itu ya tubuh dan seterusnya hanya boleh kepada siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kepada Nabi tidak boleh. Hatta Abu Bakar, ibu tahu Abu Bakar itu wali, itu sahabat paling besar. Ya, orang soleh paling soleh setelah Nabi itu Abu Bakar, ibu-ibu. Tapi tidak ada yang cium-cium Abu Bakar, airnya dia bekasnya nggak ada. Karena memang tidak ada. Lantas cara mengambil keberkahan dari orang soleh apa? Ambil ilmunya, belajarlah kepadanya. Itu namanya begitu. Jadi bedakan ibu-ibu mana yang boleh, mana yang benar, mana yang dilarang dan mana yang tidak diperkenankan. Sehingga jangan sampai terpedaya, terpengaruh. Ayo pokoknya nak golek air, golek banyu berkah. Wis pokoknya awake dhewe dari sidik, ya kan? Nyiapke air putih, nanti dibuka di sana. Kok ora sempat terus kono kanca-kanca sing arep baik, Bu, berarti diiling dibagi-bagi. Jangan terpengaruh, terpedaya. Ibu-ibu, itu adalah tabaruk yang salah, tabaruk yang keliru. Adapun tabaruk yang benar dengan zat dari apa? Hanya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dengan yang lain tidak ada masalah. Kalau bukan zatnya, ilmunya, iyalah. Karena ilmu itu keberkahan. Ilmu yang benar lalu diamalkan itu berkah. Contohnya tadi, ibu belajar membaca Al-Quran kepada ustazah atau ustadz yang memang ahli Al-Quran, lalu ibu baca Al-Quran, berkah. Satu huruf saja dapat sekian pahala. Belum lagi nanti Al-Quran menjadi syafaat. Belum lagi dengan membaca, mengamalkan Al-Quran, Allah akan meninggikan umat di dunia, lalu masukkan ke dalam surga, meninggikan derajatnya di surga. Berkah semuanya. Bukan dengan tadi apa? Mencari keberkahan mungkin dengan ludah Pak Kiai, Pak Ustadz,
atau mencium tangannya supaya dapat ini dapat itu, bukan. Ya, seperti itu. Jadi penting ibu-ibu, termasuk juga nggak ada misalnya mencari keberkahan dengan cara misalnya mencuci kaki ibu, lalu airnya untuk ini dan itu. Ini hati-hati. Itu juga jelas-jelas itu bisa nanti masuk ke ranah syirik. Ya, tidak boleh. Yang jelas salah. Tidak boleh. Ya, karena ada sebagian konon katanya mencuci kaki ibunya, lalu kaki ibu mungkin untuk mandi, untuk di basuh muka supaya dudeng, ya, supaya dia sukses. Oh, ini bisa masuk, bisa jadi karena syirik. Maka hati-hati, bertabaruk dengan zat hanya boleh kepada siapa? Nabi SAW. Siapapun orangnya tidak boleh. Bedakan ya tadi, cium tangan atau ini untuk menghormati dan untuk tabaruk. Menghormati boleh? Kalau tabaruk dilarang. Ya, hati-hati. Hati-hati ibu. Termasuk, mohon maaf, nanti ada banyak mencari tabaruk itu bukan hanya pada sosok seseorang, benda ada. Contoh tabaruk dengan benda. Kalau ibu ingin bertabaruk dengan air, silahkan bertabaruk dengan air apa? Zam-zam. Ini jelas. Kalau air zam-zam, iya, itu jelas. Ya, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Ini hadisnya jelas. Air zam-zam itu membawa kebaikan, membawa khasiat sesuai dengan tujuan diminum. Jadi kalau ibu, aku minum ya Allah dengan sebab minum zam-zam ini sembuhkan penyakitku, sembuh insya Allah dengan izin Allah. Ya Allah, dengan sebab minum ini berilah aku kemudahan kalau belajar, bisa. Ya Allah, dengan sebab minum air zam-zam ini supaya aku istiqomah kalau mengaji dan tidak ngantuk misalnya. Ya, boleh, silakan doa. Kalau suka ngantuan ketika ngaji, doanya itu insya Allah nggak ngantuk. Ya, tapi doanya betul. Ya, seperti itu. Jadi keberkahan dengan apa? Dengan benda ada. Contohnya air zam-zam. Keberkahan tempat ada. Apa, Bu? Masjid, jelas. Masjid. Bahkan secara khusus ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Masjid secara umum itu berkah. Ya. Lalu secara khusus Masjidil Haram. Contoh keberkahannya apa ibu-ibu? Salat sekali di Masjidil Haram sama dengan berapa? 100.000 ibu salat di sini. Di masjid biasa, di masjid kampung ibu 100.000 kali salat, di sana cukup sekali. Berkah apa berkah? Berkah. Di Masjid Nabawi berapa kali ibu-ibu? 1.000. Masya Allah. Di Masjidil Aqsa 500. Masya Allah. Itu berkah. Itu tempat. Contoh ya. Waktu misalnya. Nah, waktu yang berkah apa saja, Bu? Hari Jumat ini berkah. Ibu pernah dengar Jumat berkah? Iya. Karena dia Sayyidul Ayyam. Dalam sepekan itu hari yang paling bagus adalah hari Jumat. Begitu pula misalnya bulan Ramadan. Jelas. Itu berkah. Pahalanya banyak di situ amal ibadah kita. Ada waktu yang harian misalnya sepertiga malam terakhir ibu-ibu. Sepertiga malam terakhir itu juga waktu berkah. Ibu doa dikabulkan. Ibu mohon ampun diampuni. Ibu minta dikasih sama Allah. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Begitu pula, nah ini Jumat, Bu. Di Jumat secara umum iya. Secara khusus ada waktu istimewa nanti setelah sholat asar. Setelah sholat asar sampai sebelum maghrib, itu waktu istimewa. Itu juga waktu yang berkah. Maka gunakan untuk beribadah, gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh, waktu ada, benda ada, kemudian tempat ada. Kalau sosok tadi apa? Sosok ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh seperti itu. Sehingga jangan sampai meskipun konon katanya sedang ngetren, tadi juga ternyata di negara lain juga ada, ditanyakan hal yang sama, maka itu tidak diperkenankan. Apa itu? Tidak diperkenankan bahwa ada sebagian dari sisa-sisa peninggalan Nabi itu masih ada, lalu dijadikan sebagai tabarrukan atau upaya untuk mencari keberkahan. Mudah-mudahan yang kita bahas bisa menambah tambahan pengetahuan kita, dan paling penting agar akidah kita, iman kita, tauhid kita, dan keislaman kita itu selamat ibu-ibu. Sebagian orang berniat baik, niatnya ikhlas karena Allah mencari kebaikan, tapi karena tidak dibimbing dengan ilmu, seringkali terjerumus dalam kekeliruan. Nah, ini berbahaya. Itu yang termasuk kisah atau kasus adanya orang yang mencari keberkahan
dengan air yang dicelup, konon katanya rambut Nabi SAW. Kalau zaman dahulu mungkin, tapi sekarang itu sepertinya sudah mustahil karena rambut Nabi sepertinya sudah tidak ada lagi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk bisa istiqomah dan terus belajar dan beramal dengan ikhlas dan benar sampai akhir kehidupan kita kelak. Semoga Allah memberi kita akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ini juga ibu-ibu, ada saudara kita yang mendapatkan beragam ujian, dan hidup adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak ada orang yang tidak diuji. Semua diuji dengan segala bentuknya. Ujian tidak harus musibah yang menyengsarakan ya, tidak. Tapi justru yang menyenangkan itu banyak orang tidak sadar kalau itu ujian. Ada yang gemuk ujian loh ibu-ibu, ya kan? Yang kurus juga ujian, yang kaya ujian, yang miskin ujian, yang jadi pejabat. Ada ibu-ibu kemarin yang dilantik, ibu-ibu? Ada yang dilantik? Ambil sumpahnya ada, Bu? Ada anggota legislatif ada? Ada nggak di sini? Ada nggak ada, Bu? Ada yang jadi rakyat biasa, ya semuanya ujian. Semuanya ujian. Nah, maka bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ada satu hadis yang pasti itu membuat kita terhibur, mestinya, dan membuat kita punya harapan selalu, yaitu apa? Ma anzalallahu da'an illa wa anzalallahu shifaa. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit pun, satu problem pun, kecuali Allah turunkan obat dan penawarnya, kecuali Allah turunkan solusinya. Jadi ujian apapun pasti ada solusi, penawar dan obatnya. Itu yang perlu diyakini. Kedua, ibu-ibu, obat yang paling utama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti diberi solusi atas seluruh problem dan persoalan yang dia hadapinya. Apapun itu, entah itu urusan rumah tangga, urusan anak, urusan pekerjaan, urusan bisnis, urusan apapun, kesehatan, mungkin pendidikan dan semuanya. Keruwetan hidup ini pasti ada solusinya jika kita mau berusaha. Pertama apa ibu-ibu? Bertakwa kepada Allah. Berikutnya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Ini janji Allah, tidak mungkin diingkari. Maka ibu-ibu yang saya muliakan, itulah tip kita menjaga takwa, menjaga doa, dan senantiasa berhusnudzan kepada Allah, karena Allah pasti memberikan solusinya. Ana inda dzanni 'abdi bi. Aku pasti sesuai dengan dzan, persangkaan hambaku kepadaku. Maka berhusnudzanlah kepada Allah, karena Allah Maha Rahmat, Maha Kasih, Maha Sayang. Nah, ini ada salah satu saudara kita yang barangkali mendapat ujian. Ya, ujian itu relatif. Ada yang ringan, sedang, dan berat, dan itu sangat relatif. Yang jelas, ketika ada saudara kita diuji, jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak, kita mendoakan. Karena doa adalah salah satu senjata yang luar biasa. Termasuk, mohon maaf ya, bukan hanya mungkin ini pribadi. Saudara kita di Palestina, saudara kita di tempat lain, masih banyak yang tertindas ibu-ibu. Jangan lupa doakan ya, tidak usah diminta, doakan. Termasuk saudara kita yang sakit, kita doa secara umum, ya Allah sembuhkan saudaraku yang sedang sakit. Berilah kesembuhan secara umum. Kalau kita nggak ngerti namanya, ya, sembuhkan seperti ini. Yang sedang terzalimi, sembuhkan ya Allah, berilah pertolongan, dan seterusnya. Yang punya problem ruwet, segera diudari, segera dikasih solusi, dan seterusnya. Nah, ini ada saudara kita, Ibu, siapa Bu ini? Ibu Siti Zainab, yang sedang mengalami banyak problem. Mohon kita doakan bersama ibu-ibu. Ibu-ibu nanti juga mohon doakan dalam doa ibu. Kapan saja ibu berdoa, mungkin dalam sholat, setelah sholat, atau pas ibu berdoa. Ini saudara kita ada punya problem banyak,
semoga diberi solusi, kemudahan dan kelancaran urusan. Ya. Demikian ibu-ibu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat diri kita, buat keluarga kita, buat putra-putri kita, buat saudara-saudara kita, termasuk buat Ibu Siti Zainab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi solusi, kemudahan dan kelancaran urusan kita dunia akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bi asma'ikal husna wa sifatikal ula nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullaha la ilaha illa anta. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يسر لنا أمورنا جميعا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم سلم الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إبو سيتي زينب. اللهم ارزقه يسرا في جميع أمورها في دينها ودنياها وآخرتها. اللهم يسر لها أمورها. اللهم يسر لها أمورها. اللهم يسر لها أمورها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Semoga Allah kabulkan doa kita ibu bapak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.